Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun, penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada real estate, ada full, ada stubbornness, ada sweet dream, dan di sini juga ada strategi. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada real estate. Saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang kamu miliki. Ini banyak orang yang panik ya. Banyak orang yang kayak iri, banyak orang yang panik melihat kehidupan kamu yang mungkin semakin menyala dengan memiliki sesuatu hal yang ya mungkin semua orang inginkan, tapi nggak semua orang bisa dapatkan juga di sini. Ini juga adalah salah satu pembuktian ya, pembuktian kepada orang-orang yang dulunya merendahkan kamu, kepada orang-orang yang dulunya meremehkan kamu. Oke, tentang apa yang kamu miliki ini bukan berarti menyombongkan diri ya, tidak. Tetapi ini lebih kepada kayak kamu ingin membuktikan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang merendahkan kamu bahwa kamu di sini punya kemampuan, punya potensi, punya kekuatan untuk bisa merubah kehidupan kamu. Oke, tidak selalu stuck di situ. Artinya dengan perkataan orang, dengan penilaian orang, buat kamu itu jadi lebih termotivasi, lebih semangat, lebih punya tekad. Kamu berusaha untuk membungkam mulut-mulut orang yang ngatain kamu itu dengan sebuah pembuktian, dengan bukan balasan ya, bukan balasan apapun, tapi dengan pembuktian yang bikin mereka terdiam, bikin mereka ketar-ketir juga, melihat kehidupan kamu yang mungkin semakin menyala, semakin bangkit, semakin memiliki sesuatu hal yang mungkin mereka nggak miliki ya. Ada yang panik karena mungkin kehidupannya merasa tersaingi oleh kamu, ada juga di sini. Oke, ada ya, kehidupan memang seperti itu, bahkan justru orang-orang terdekat juga yang merasa tersaingi hidupnya dengan kamu. Padahal di sini kamu aja berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu, berusaha untuk memperbaiki segala hal tentang kehidupan kamu. Itu tadi, kamu tidak menjadikan penilaian orang, perkataan orang tentang kamu tidak membuat kamu semakin terpuruk atau semakin dalam keterpurukan, tidak. Tapi semakin membuat kamu ingin bangkit, membuktikan siapa diri kamu. Membuktikan ini loh saya yang sebenarnya, yang punya kemampuan untuk bisa merubah keadaan, merubah kehidupan saya, memperbaiki segalanya. Oke, ini juga bisa tentang karena diri kamu, tapi juga bisa tentang hadirnya seseorang dalam kehidupan kamu. Kayaknya ada juga yang iri, ada juga yang panik melihat seseorang yang mungkin ada yang ingin serius sama kamu, ingin menikah dengan kamu, seseorang yang mapan, seseorang yang sudah punya segalanya. Ada juga yang karena itu irinya. Jadi banyak ya, artinya perubahan dalam kehidupan kamu tidak hanya karena diri kamu sendiri aja, tetapi juga tentang kehadiran seseorang.
Bisa saja seseorang ini awalnya hanya sebagai partner, rekan kerja, atau mungkin kenalan lama. Tapi di sini saya merasakan akan ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu yang akan merubah kehidupan kamu. Bisa orang yang baru atau bisa orang yang di masa lalu. Oke. Saya melihat di sini ini juga tentang apa yang menjadi doa ya, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kamu yang memang akan bisa kamu capai, akan bisa kamu wujudkan. Dan tentunya memang banyak hal yang harus kamu lewati, hal-hal yang tidak mudah di sini. Nggak dipungkiri ya, banyak hal-hal yang mungkin bikin kamu itu dulu insecure, bikin kamu merasa berada di titik terendah, merasa dijauhi, merasa ditinggalkan. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan mampu untuk melakukan sesuatu hal. Kekuatan yang kamu miliki ini nggak semua orang miliki. Ya mungkin merubah sesuatu hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa, dengan pekerjaan yang mungkin orang remehkan, atau bisnis atau usaha yang orang remehkan. Tetapi ternyata justru hal itu yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu dan menyelamatkan kehidupan kamu. Semua bisa saja terjadi ya. Keajaiban, hal mustahil bisa saja terjadi, bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi tetaplah bermimpi untuk bisa mewujudkannya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Oke, jangan takut untuk bermimpi, kamu harus berani untuk bermimpi dan berani untuk mewujudkannya. Karena semua berawal dari keinginan ya, berawal dari harapan, berawal dari mimpi, dan berawal dari doa. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan berpikir, nggak sanggup, nggak bisa, mustahil, nggak mungkin. Jadi jangan berpikir, selagi kamu punya kekuatan, punya tekad, punya keinginan, lakukan dan wujudkan. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ada stubbornness di sini. Saya juga melihat kamu sudah lebih kamu sudah lebih kayak, ya kalau itu nggak penting untuk kamu nggak mau dengar. Kamu sudah lebih bisa untuk menjaga hati, pikiran, mental kamu sendiri, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang nyakitin kamu. Untuk terkadang kita juga harus lebih berani untuk bisa cuek ya terhadap apapun penilaian orang, tidak selalu mengerti dengan perasaan orang, tetapi juga yang terpenting itu adalah mengerti dengan perasaan kamu sendiri, memahami perasaan kamu sendiri. Ya kalau itu nggak penting ya ngapain kamu dengar ya. Yang penting kamu saat ini yang kamu lakukan ini adalah baik, nggak gangguin orang, nggak ngerugiin orang, ya lakukan. Oke? Karena ada aja ya kiri dan kanan ngomongin kamu, kayak ingin menghalang-halangi langkah kamu, ingin mematahkan semangat kamu juga, nggak support kamu. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun ya yang bertingkah seperti itu ada. Tetapi kayaknya kamu sudah tidak nggak mau dengerin ya hal-hal yang akan mematahkan semangat kamu itu, kamu nggak mau dengar. Yang terpenting di sini kamu yakin kepada tujuan kamu, yakin kepada apapun yang ingin kamu capai dalam kehidupan kamu. Karena ada kalanya kita harus bersikap cuek terhadap hal-hal seperti itu. Karena kalau didengerin, kamu yang akan sakit hati nantinya, kamu yang akan ujung-ujungnya kamu mundur, nggak berani melangkah karena terlalu banyak omongan orang, terlalu banyak dengar pendapat orang, yang ujung-ujungnya kamu akan stuck, nggak jadi ngelakuin apa-apa. Jadi percaya kepada diri kamu sendiri. Oke, percaya kepada diri kamu, libatkan Tuhan di setiap keputusan kamu, yakin kamu akan benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Oke. Ada sweet dream, dan saya melihat ini juga tentang sama ya, kayak kartu ini tentang mimpi yang akan menjadi sebuah kenyataan. Oke. Saya melihat di sini saat ini kamu kamu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana. Tidak hanya ada dalam angan-angan lagi, tetapi bagaimana cara kamu untuk bisa membuktikan, untuk bisa mewujudkan, untuk bisa mencapai. Tidak hanya dalam mimpi lagi ya, karena kalau hanya rencana-rencana tapi nggak ada realisasi ya artinya sama aja bohong ya, sama aja kamu stuck di keadaan seperti itu. Tapi di sini kamu berusaha untuk mewujudkan, merealisasikan, bertindak lebih kepada action, nggak banyak ngomong juga, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Itu tadi ya, sebuah pembuktian. Ini bukan berarti menyombongkan diri atau apa, tetapi ini ini pembuktian kepada diri kamu sendiri bahwa kamu punya potensi, bahwa kamu tidak lagi bisa diremehkan dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata atau direndahkan. Itu artinya. Oke.
Di sini ada strategi, dan saya melihat kamu juga sudah lebih paham ya bahwa hidup kadang ada aja yang kadang nggak sesuai ya dengan harapan. Kadang udah menyusun rencana sedemikian rupa sebaik mungkin, tetapi ada aja yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Ada aja yang mungkin menjadi penghalang atau hambatan atau rintangan atau ujian cobaannya. Ada hal-hal yang tidak terkendali di sini, tetapi di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri. Kamu tahu strategi untuk bisa bertahan bertahan dulu baru melanjutkan. Asal jangan mundur aja ya, asal jangan mundur aja. Artinya bertahan dan lanjutkan tentang apa yang ingin kamu capai. Ya mungkin mau jeda, mau break dulu, mau istirahat dulu boleh, tapi jangan mundur ya. Artinya kamu harus tetap melangkah untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Entah itu tentang pekerjaan, hubungan, atau mungkin usaha, apapun yang sedang kamu menjalani saat ini. Kita lanjut. Di sini ada it's good to feel good. Ada joy. Ada big plane. Di sini ada the like. Dan di sini ada super attractor. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini yakin ya, semua hal-hal yang tidak mudah ini akan segera terlewati. Dan di sini saya melihat apapun langkah yang kamu ambil, tentunya dengan keputusan, dengan pemikiran, dengan pertimbangan yang sudah sangat matang. Artinya kamu nggak mau gegabah ya dalam setiap langkah. Kamu nggak mau gegabah dalam setiap keputusan. Kamu lebih kepada mempertimbangkan pemikiran, lebih bijak, lebih dewasa dalam setiap hal. Karena kamu sadar apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi jangan gegabah, jangan nanti karena gengsi atau karena ambisi atau hanya karena keinginan sesaat, apalagi karena hawa nafsu aja. Jangan sampai seperti itu ya, karena ada sebagian kamu yang mungkin pernah menyesali tentang salah dalam memilih, karena mungkin melihat hanya dari penampilan luarnya saja, yang ujung-ujungnya kena bohong kamunya, atau percaya sama orang yang toksik dan manipulatif. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu itu harus mempertimbangkan, harus lebih peka, harus lebih selektif dalam memilih hal apapun, pertemanankah, hubungankah, partnerkah, atau apapun. Ya, semua itu kamu lakukan untuk bisa melindungi diri kamu ya, agar hal-hal yang dulunya itu terjadi tidak terulang lagi. Saya melihat di sini kamu sudah lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi ya, apapun situasinya, apapun kondisinya yang pernah kamu hadapi dulu. Kamu sudah lebih enjoy, kamu sudah lebih menikmati hidup, tidak mau lagi menyalah-nyalahkan ya, apalagi nyalahin diri sendiri. Di sini kamu sudah berusaha untuk tidak terlalu mentargetkan sesuatu hal, tidak terlalu memaksakan, lebih mengikuti alur kehidupan dengan keyakinan, ya berusaha lakukan yang terbaik dan yang terbaik akan datang untuk kamu di sini. Ini tentang sebuah perubahan ya, kamu lebih bisa menyesuaikan diri saat ini, lebih bisa beradaptasi, udah nggak mau udah nggak mau menyalahkan keadaan. Kayak mungkin ada orang yang nyakitin kamu, ada orang yang bohongin kamu, ngianatin kamu. Kamu udah lebih berpikir ya bahwa itu adalah sesuatu hal yang sudah digariskan, ya sudah ditakdirkan. Jadi kamu nggak perlu menyesali ya. Ya menyesal boleh, tetapi jangan terlalu larut. Jadikan sebuah itu hanya bentuk kehati-hatian kamu untuk kedepannya, agar tidak salah lagi dalam memilih dan tidak salah lagi dalam melangkah.
Saya melihat di sini apa yang kamu rencanakan ya, ini lagi-lagi tentang apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Kamu akan mampu untuk bisa mewujudkannya. Di sini juga ada apa ya? Ada pertolongan juga, ada kesempatan, ada kepercayaan, peluang juga yang akan kamu dapatkan yang akan mampu untuk membantu kamu bisa merubah kehidupan kamu. Dan memang ya terkadang hidup ini juga kadang harus bisa memilih ya, memilih yang terbaik tentunya ya. Mungkin pernah dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang mungkin terlihat sama baiknya, entah itu memilih dalam pekerjaan, usaha, atau mungkin hubungan, apapun itu. Yang terpenting kamu harus lebih logika, lebih realistis, lebih satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Saya yakin di sini meskipun ada nantinya hal-hal yang menyulitkan kamu dalam proses kamu, tapi saya yakin akan ada kemudahan juga untuk kamu di sini. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik. Meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu mengubah tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif yang kamu miliki ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi berpikir apa ya, semua bisa saja terjadi. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja. Jadi jangan berpikir kamu nggak sanggup, kamu nggak mampu. Yakin kamu punya kekuatan, kamu punya potensi untuk memperbaiki kehidupan kamu. Jadi nggak perlu ya dengerin lagi apa kata orang. Terserah mereka mau ngomong apa tentang kamu. Yang terpenting kamu melakukan hal yang positif, hal yang baik, nggak ngerugiin orang, nggak jatuhin orang. Lakukan itu. Oke, yakin dengan hal itu kamu akan benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu, apa yang menjadi prioritas kamu, dan apa yang menjadi doa kamu. Baik dalam hubungan, atau dalam karir, atau bahkan dalam usaha apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin ya, yakin semua ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.